Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu lagi dalam majelis ilmu yang pada hari ini kita lanjutkan pelajaran tadabbur Al-Quran, yang dimana sudah sebelumnya, yakni fadilah dari tadabbur Quran itu diantaranya bagaimana Al-Quran menjadi penyembuh atau penawar bagi penyakit yang ada dalam dada. Yang selanjutnya, bagaimana fadilah tadabbur Quran adalah tidak menyerupai ahli kitab. Allah menyebutkan dalam kitabnya bahwa telah diturunkan kitab suci, yaitu Taurat, kepada ahli kitab. Taurat kepada umatnya Musa alaihissalam, kepada Musa, dan ditujukan pula pada Bani Israel, ya. Namun mereka tidak ingin mempelajari dan mengamalkannya. Sebagian membacanya hanya sekedar bacaan saja, tapi tidak memahami isinya, apalagi mengamalkannya. Karenanya, kalau kita baca, ya, kisah Bani Israel, ya, maka mereka bahkan berbuat syirikan, ya. Dengan mengambil patung anak sapi, ya, sebagai sembahan selain Allah. Nah, itu Bani Israel, ya. Ya. Pola banyak juga pengingkaran mereka setelah diberi al-manna dan as-salwa, mereka minta yang lain, ya. Padahal sudah Allah berikan nikmat, tapi mereka minta nikmat yang lebih. Dan pula bagaimana dalam kasus ada yang dibunuh, tuh, ya, dan harus menyembelih sapi betina, tuh, ya. Tapi mereka malah banyak bertanya, ya, sapinya jenis apa, warnanya apa, gitu, ya. Padahal sudah jelas, ya, sapi betina aja disembelih, gitu, ya. Tapi banyak bertanya, gitu, ya.
Nah, itulah bagaimana Bani Israel ya. Sehingga Allah banyak menyebut bagaimana sifat-sifat mereka di dalam Al-Quran, bagaimana keingkaran Bani Israel ya. Dan yang paling banyak kisahnya itu yang dikisahkan dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Ada dalam surah Al-Baqarah ya, ya Toha itu juga, Al-Qasas ya. Banyak diceritakan tuh ya, paling banyak tentang Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel. Tapi mereka Bani Israel itu bukanlah kaum yang senantiasa menepati janjinya. Karena itu banyak dikisahkan supaya kita mengambil pelajarannya. Bahwa mereka menerima Taurat, tapi pada akhirnya juga bagaimana mereka pula yang mendustakannya, bahkan merubah isi Taurat itu ya. Nah itu, hingga akhirnya banyak sekali yang menyimpang ya dari perbuatan mereka karena mengubah isi Taurat. Dan tentunya juga kenapa bumi Palestina sampai diporak-porandakan ya, itu juga tidak jauh dari apa yang sebenarnya mereka dustakan ya. Dengan mengubah isi Taurat sehingga seolah-olah harus bikin tempat ibadah di Palestina dan sebagainya. Itulah emang Yahudi itu emang banyak sekali ya, kalau kita baca atau kita lihat di sirah bagaimana mereka itu pintar sekali ya mengada-ada Bani Israel itu ya. Dan Yahudi itu emang licik gitu ya, kelicikan mereka. Pintar, licik. Iya. Karenanya mereka tidak mengamalkan Taurat ya. Ya kalau kita lihat di ini ya, ada rekaman di saya juga memang di khutbah Jumat kemarin itu tentang Bani Israel ya, dijelaskan sedemikian rupa ya, bisa disimak ya. Nah itu sudah disebar juga di Telegram sebagai ya bahan referensi buat kita ya, bahwa itulah Bani Israel ya. Mereka seharusnya menerima Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, tapi mereka karena kegengsian mereka ya, mereka menolak ya, enggan, karena bukan berasal dari golongan mereka ya, golongan mereka. Nabi Musa ini diingkarinya. Iya, bahkan justru Nabi Musa juga diingkari. Hanya takut tadinya, kepaksa mungkin ya, karena kan Nabi Musa kan galak. Iya. Nah itu, karena itu Allah mempermisalkan mereka
bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab besar. Di dalam surah Al-Jumu'ah Allah firman, masalul ladina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah firman mencela orang-orang Yahudi yang diberikan kepada mereka Taurat dan dipikulkan kepada mereka untuk diamalkan. Harusnya diamalkan. Isinya pola dipahami, namun mereka tidak mau mengamalkannya. Perumpamaan mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Maksudnya ia hanya sebatas membawanya dan tidak mengetahui kitab apa yang dipikulnya, ya, nggak tahu isinya apa gitu. Demikian pula dengan kenyataan yang terjadi pada diri mereka ketika memikul Alkitab yang diberikan kepada mereka. Mereka hanya menghafalnya, dihafal saja, dan justru tidak memahami, tidak mengamalkan konsekuensinya. Bahkan mereka mentakwil, ya, ditakwil dengan pernyataan mereka sendiri, dengan logika mereka sendiri, ya, dan mengubah-ubahnya, gitu, ya, diubah-ubah isinya. Oleh karena itu sebenarnya mereka lebih buruk keadaannya daripada keledai, karena keledai tidak mempunyai pemahaman, sedangkan mereka mempunyai pemahaman, ya. Ya, keledai itu kan bodoh, tidak paham, tapi mereka justru yang punya pemahaman, cerdas, ya, tidak digunakan dalam semestinya, ya. Nah, itu. Karenanya tentu kita sebagai umat Islam jangan menyerupai mereka, jangan serupa dengan mereka yang mereka memahami kitabnya tapi tidak pada pengamalannya. Ya, kadang di kita cuman membaca sampai bagus bacaannya, tahsinya, hafalannya bagus, ya. Ya. Tapi sedikit dari kita yang memahami isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri, ya. Kandungannya, bahkan apalagi pada pengamalan, ya, masih jauh. Tapi kita kadang mudah lantang, vokal di depan, ya, apa yang kita sampaikan itu, ya. Nah, justru tidak ada yang kita amalkan, ya. Seseorang pandai itu, ya, berkata harus banyak menghatamkan Quran, tapi ya dirinya juga tidak banyak menghatamkan Quran, ya. Masih susah-susah, ya, harus memahami Al-Quran, ya, tapi masih jauh, ya. Bahkan harus sholat sunatnya juga masih seok-seok, ya, agak berat, ya, sholat sunat. Kalau sholat sunat apabila ada 12 gitu benar? Iya, itu mah rawatib namanya. Ya. Duhri 4. Ya. Yang asar gak ada, ya. Iya. Itu nanti dibahas kita, ya, tentang rawatib. Nah, jangan sampai kita juga
mengajak ke amalan sunat ya, ngajak sedekah, ngajak tahajud ya, tapi kita sendiri nggak mengamalkan ya. Nah itu kita membaca kitabnya tapi kita sendiri jangan sampai jadi orang yang mendustakannya dengan tidak mengamalkannya. Salam. Assalamualaikum. Pinjau di mana mah? SMA. Mau. Ya seperti misalnya di kita di pemuda Persis itu ya, atau di inilah kadang kita di apa mimbar itu lebih gampang gitu ya, lantang kita menyampaikan dengan tegas ya, menyampaikan dengan pemahamannya luar biasa ya, tapi ternyata Sananya. akhlak yang kita lakukan, bahkan bayat yang kita baca ya nggak sesuai itu dengan apa yang kita lantangkan di mimbar tuh. Ya, ini yang jadi persoalan juga ya. Bahkan di kita masih banyak ya dengan Cai kata-kata itu aya kopi mah habis dikunci. di antaranya kalau di mimbar pasti lebih cerdas ya, tapi giliran ketika seharian justru kelihatan nggak ada semangatnya gitu ya. Sananya. Ya Cari antara makan. kenyataannya masih susah hadir di majelis ilmu ya. Nah ini juga itu jadi persoalan. Banyak duit. Susah hadir di majelis ya, giliran diajak ke majelis ya kadang banyak alasan juga. Nah ini jadi persoalan juga buat kita, walaupun ya secara umum ya tidak hanya di Persis saja ya, tapi ya kalau yang saya saksikan ini justru jadi pemecut buat kita agar kita meningkatkan amaliyah kita itu. Karena kalau kita tidak memulainya ya siapa lagi ya, jadi siapa lagi yang kita kalau tidak kita memulainya. Karena nanti bisa juga orang bisa menyalahkan tuh ya, ini katanya lantang-lantang tentang bid'ah ya, khurafat, takhayul ya, tapi ternyata kenyataannya masih jauh ya. Nah itu, nah ini karenanya pula kita sebagai umat Islam umumnya juga ya, ketika telah dipikulkan kepada kita Al-Quran ya, kewajiban kita juga untuk memikulnya dengan penuh amanah, yaitu dengan memahami dan mengamalkannya. Karena Al-Quran itu juga ditujukan dia baru ayatihi wa liyatadabbaru ulul albab, untuk diamalkan, untuk didalami ya. Bukan hanya sekedar membacanya, bukan hanya sekedar menghafal ya. Banyak di kita cuma tahsinul Quran tapi tidak tahsinul amal ya. Banyak di kita juga dia tahsinul Quran tapi tidak tahsinul akidah ya. Tidak tahsinul adab juga ya, bahkan kita masih jauh dari adab ya. Kalau bicara adab ya, pada orang tua masih mungkin ya, adabnya kurang, komunikasi kurang ini juga ya, kadang ya hal-hal yang kecil juga
Ya kadang kita juga sulit memaafkan hal-hal yang kecil juga, ini yang jadi persoalan juga. Banyak lah gitu. Padahal ya orang-orang yang benar-benar amilul Quran ya, mengamalkan Al-Quran, bagaimana mereka senantiasa ya, kalau kita baca di surah-surah Al-Quran ya, mereka luar biasa ya, sholat malamnya luar biasa ya, sedekahnya luar biasa, sholat sunnahnya luar biasa, tundukannya mereka tunduk kepada Allah luar biasa. Terus juga bagaimana mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka tak pernah lewat. Nah, itu. Ini yang justru kita bagaimana menjadi orang-orang yang disebutkan ya, sedangkan kita sulit ya. Ya, kalaulah kita tidak mau seperti keledai ya, jangan sampai kita hanya baca ya sekedar itu aja gitu. pelaksanaan susah, pengamalan Iya, emang lebih susah tuh. Bahkan Allah mempertanyakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna nama la taf'alun. Bagaimana kalian gitu ya, mengatakan apa yang tidak kalian amalkan ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Diulang-ulang itu ya gitu. Gitu ya. Itulah sifat ahlul kitab ya. Dengan demikian tentunya orang yang mentadabburi Al-Quran tidak menyerupai ahlul kitab dan tidak seperti keledai yang memikul kitab-kitab tebal. keledai kuda Keledai beda, beda ciri-cirinya keledai ini. Ki, minum ki. Punten ya. Tenon. kan kuda Saya tatakan anak. Nah, Saling sopan. ya. Keledai mah lebih kecil. Keledai mah lebih kecil daripada kuda. tapi pintar atau bodoh Ya enggak, keledai enggak. So ya jahil keledai mah. jahil. Iya. Kuda kan pintar. Iya. Cara ini juga apa, telinganya itu beda. Telinganya keledai dengan kuda itu beda. Kalau kita lihat di ciri-cirinya. Nah itu demikian bagaimana jangan sampai nyerupai Alkitab ya. Nah banyak sekali kalau kita lihat, bahkan bisa kalau nggak salah berapa puluh ayat ya di surah Al-Baqarah ya, yang menjelaskan tentang alul kitab ya. Nah itu menjelaskan ada Imronnya ya, Al-Imran Al-Baqarah juga ada. ya, kelahiran kanjeng Nabi Yesus ya, Kelahiran Nabi Isa itu ada di Al-Imran ada. Imron menjelaskan bahwa saya mah Nabi bukan Allah. Iya. Terus di itu di Orang Kristen, Maryam juga ada. Maryam, Iya. surat Maryam ya. Surat Maryam. Nah, selanjutnya bagaimana pula Mana? Gimana kita tentunya?
fadilah tadabbur Quran ini diantaranya meraih hidayah. Nanti diterangkan pula bagaimana kita yang senantiasa mengharap hidayah gitu ya. Tapi kita nggak bergerak pada jalan hidayah itu sendiri gitu ya. Tadi kiriman saya disemangat katanya. Jalan hidayah ya untuk majelis ilmu, untuk sholat bahkan kadang tidak dari kita untuk kirim adinya tentunya meraih hidayah itu ya dengan berjamaah ya, menjalan kaki itu ya. Kadang ya itu jadi musibah itu ya. Hidayah itu ya. Hidayah itu bukan ditunggu ya gitu. Nungguan hidayah gitu ya. Hidayah kapan datang gitu ya gitu. kita kalau bulan puasa bulan akhir-akhir dua hiji dua tilu gitu udah nunggu hidayah aja gitu. Bukan tuh bukan ditunggu hidayah itu tapi dicari gitu ya. Jadi kalau cari-cari kan datang ya. Iya ya itu Masuk aja hati kita gitu masuk sapi. orang yang kehausan dia tidak meraih air itu ya nggak akan jadi lega ya. Justru masih terus saja haus ya. Karena dia tidak beranjak tuh ya dari caranya agar dia bisa lega tuh ya dengan meminum tuh ya. Minum. Nah itu nah gitu juga hidayah ya gitu ya. Nah, hidayah juga ada dua ya, ada hidayah irsyad ya, petunjuk yaitu sudah ada ya, hidayah Al-Quran dan juga sunnah ya. Ada pula hidayah taufik. Hidayah irsyad ya berupa dalil-dalil ya. Itu mah kadang bukan kita yang tidak berpikir akan hidayah itu, justru kita pandai akan hal itu ya gitu. Kita hafal justru ya, bukan hafal Quran itu ya kadang ya, jadi kewajiban juga ya di sejumlah sekolah itu ya sebelum masuk ke jenjang SMP SMA ya. Saya menyaksikan tuh ya ada beberapa sekolah yang memang mengutamakan itu ya supaya hafal Quran ya, hafal bisa 2-3 juz itu ya, gitu, atau lebih bahkan gitu ya. Nah itu jadi kita bahkan tidak perlu ini, kita sudah hafal sendiri ya ayat-ayat itu, dalil-dalil itu, bahkan hadisnya juga udah hafal tuh ya di dalam kepala ya, bukan di luar tuh ya, di dalam kepala. Tapi apakah sudah bisa menjadi hidayah buat kita untuk mengamalkannya juga, untuk menjadi hidayah taufik ya. Sudahkah kita meraih dari hidayah irsyad itu untuk kita beranjak dari tempat kediaman kita, tempat kenyamanan kita ya gitu, atau hanya kita bertahan dari posisi yang nyaman, posisi yang enak gitu ya gitu. Tidak beranjak untuk hidayah itu ya. Ini yang jadi pola baik kita bagaimana hawa nafsu nanti dijelaskan pula ya. Padahal ya kita senantiasa berharap hidayah. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi itulah bagaimana hawa nafsu juga yang membuat manusia tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran ya. Nanti juga akan dijelaskan kisahnya ya.
Dan juga bagaimana kita kadang baca Quran, memahami Al-Quran, tapi nggak ada pengaruh buat kita gitu ya. Biasa-biasa aja gitu lah gitu. Nah, Mas, buat adik kamu ya. Barunya harus diibadahan. Buka langsung di itu sauna lah ditutup baik. Balik ke Warga bawa di itu. Baik kayak cokot ke mama. balik ke gitu. Nah itu kadang ya Quran dibaca, sholat jalan tuh ya gitu, atau ya senantiasa saum ya, bukan saum sunnahnya nggak kelewat ya misalnya ya, tapi masih menggibah ya. Nah, itu. Ya, Disiksa. ya masih ada domba ya. Kan sama aja dengan susah meraih hidayah sebenarnya, nggak ada pengaruh lah gitu, nggak ada pengaruhnya ya sholat. Nah, ini kita rasakan tuh ya, sholat juga terasa hambar tuh ya gitu, rasanya gitu-gitu aja rutinitas tuh ya, 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, nanti nggak ada ininya, nggak ada effort buat kita bagaimana sholat itu ada pengaruhnya gitu. Harusnya kan tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Tapi tidak meraih hidayah itu juga ya gitu. Nah, sholat terus maksiat jalan gitu. Nah, itu. Ya sholat tapi gibah jalan ya, sholat tapi masih ada domba ya, masih sulit untuk mengamalkan Al-Quran ya. Masih ya lisannya nggak bisa dijaga gitu ya. Intinya udah dari lisan, dari kemaluan tuh yang susah jaga juga ya, lisannya ya. Zaman sekarang juga ya, bagaimana kadang ya, dari yang namanya pacaran itu susah tuh, untuk bertobat ya. Malah dianggap bener-bener aja gitu ya. Nah, itu. Kan tadi jangan seperti orang Yahudi gitu ya. Iya. Semuanya pasti pengenalannya. Iya. Gak ada istilahnya di Islam. Bahkan di kita aduh sangat miris ya, mengatakan ada baik Yahudi, Islam, nanti Nasrani, Hindu, Buddha gitu ya, dan boga jalan sorangan-sorangan. Nah, jangan sampai gitu lah menganggap agama semua itu sama aja gitu ya, itu jangan. Ada Islam, Yahudi, Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya itu ya, sama-sama aja jalannya gitu, enggak. Nah, itu. Nah, ini yang jadi persoalan buat kita. Padahal dia pandai menasihati orang ya. Bahkan soletannya itu lebih mengena pada orang lain ya. Tapi giliran ketika dia pada hal-hal akidah ya, adakan wae Palestina Israel tuh ya, dan terus orang nah kan anggap gitu kan. Nah itu justru ini yang jadi persoalan yang lebih parah lagi ini justru ya. Saudaranya sendiri, saudara seagama, saudara yang sama-sama mengucapkan kalimat syahadat yang haram darah dan juga hartanya, justru dia tidak peduli gitu ya, tidak peduli. Nah itu Doa paling ya kita. ya. Nah kan urusan negara lain sih gitu. Ya. Nah ini yang jadi persoalan itu ya, justru ya, hal-hal seperti ini yang sebenarnya juga menyerupai ahli kitab ya gitu ya. Akhirnya ya terhadap saudaranya ya, yang di Palestina nggak peduli, ya udah nanti dia tidak peduli dengan nasib orang lain tuh ya gitu.
karena batur-batur gitu orang-orang gitu, gitu. Jadi seperti itulah gambaran orang-orang yang sebenarnya dia punya kata-kata yang manis, kata-kata yang lembut, punya petunjuk itu ya, tapi hanya manis di bibir saja ya, gitu. Manis di bibir saja kalau kata itu ya, manis di mulut saja ya. Maka tentunya dari pelajaran yang kita pahami ini semoga menjadi dorongan buat kita pula agar semakin mendalami Al-Quran, sehingga kita juga memperbaiki akidah, adab, akhlak kita ya, serta amaliyah kita untuk terus lebih baik dan terus juga menjadi orang yang senantiasa memperbaiki diri agar tentunya menjadi mukmin yang bukan hanya kuantitasnya aja gitu ya. Kuantitas tuh ya akhirnya mudah dicaplok dengan media, dicaplok dengan pemahaman dinul yang lain tuh ya. Bukan dinul hak tuh ya, gitu. Atau dicaplok oleh pemahaman di luar Islam tuh ya, gitu. Nah itu caplok juga dengan pemahaman yang injak pemahaman yang tidak becus ya, sehingga dia jauh dari keislaman ya. Jauh yang seharusnya, yang semestinya dia menjadi muslim yang sejati, malah justru masih berat gitu ya, masih terseok-seok. Nah itu jangan sampai kita demikian, karenanya pelajaran ini juga senantiasa semoga terus jadi bimbingan buat kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi untuk pelajaran kandungan-kandungan Al-Quran di besok ya. Dan juga kita masuki musim penghujan ya, semoga saja Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, mudahan juga diberikan kekuatan dan juga diberikan kelapangan untuk menyelesaikan senantiasa pula masalah-masalah kita juga Allah berikan solusi. Walafikum walafuminkum aku lakum lihada wa astagfirullah li walakum subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.